Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Taho. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube ini agar channel YouTube ini sukses dalam menyiarkan agama Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi kail fi kitabil aziz. وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Alhamdulillahilladzi ja'ala ni'mal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa qala aidan kullu nafsin za'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala aidan nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasmukin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syuhada'u khamsun al-mahtuna al-mabtuna al-gariqu wa sahibul hatmi wa qatli fi sabilillah. Wa qala aidan wa kafa bil mauti wa'iza. Sadaqallahu nadim wa sadaqa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Warak serta jajarannya, yang kami hormati keluarga besar Adiaksa atau Kejaksaan Negeri Kota Palopo, yang saya hormati pula Bapak Imam Masjid Agung Du Palopo serta Adik Ustaz Suradin, wabil khusus sahibul musibah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan maha kebesaran dan kekuasaan Allah, walladhi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan maha kebesaran Allah, dialah yang maha menghidupkan dan dialah juga yang maha mematikan, dan dia juga yang menguasai segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan dengan kebesarannya itu tentunya kita bagi seorang manusia
terkhusus sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, patutlah kiranya pada malam hari ini kita senantiasa memanjatkan kalimat thayyibah, kalimat yang terbaik berupa ucapan alhamdulillah wa syukurulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah yang kita pada malam hari ini masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk datang ke rumah keluarga, sahabat, handai tolan kita ini, keluarga yang dimana pada hari ini mengalami satu musibah berupa kematian. Dan bagi almarhum orang tua kita, khususnya bagi keluarga, marilah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena sesungguhnya dialah Allah yang memiliki, dan tentunya kita akan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mengajak kepada kita semua juga senantiasa bersalawat, mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau disebut namanya Nabi Muhammad, bagi kita orang Islam seyogyanya kita bersalawat, karena salawat itu besar sekali faedahnya. Apa kata Rasulullah? Man shalla salatan wahidah, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asra salawatin, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Baru satu kali kita bersalawat. Kemudian yang kedua, wahuttat alaihi asra hatayatin. Yang kedua, Allah akan menghapus dosa dan kesalahan kita sebanyak 10 kali. Jadi kalau hari ini kita buat kehilapan, berbuat dosa, contohnya gosip atau ayat lain-lain, maka cukup dengan kita membaca salawat, maka terhapuslah kesalahan atau dosa kita, tapi yang penting jangan diulangi. Kemudian yang ketiga, wa rufi'at alaihi asra darajatin, Allah akan mengangkat derajat kita setinggi 10 kali lipat dibanding manusia yang lain. Itulah keutamaan salawat. Apalagi salawat ini kalau kita banyak bersalawat, maka insya Allah mudah-mudahan Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nantinya dimohonkan kepada Allah untuk orang yang banyak bersalawat diberikan syafaat. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah ta'ziyah, wabil khusus sahibul musibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kita pada malam hari ini tentunya untuk datang berbagi duka, untuk datang menghibur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wabassiris sabirin, gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Bersabar ketika ditimpa musibah, bersabar ketika diberikan kenikmatan, bersabar ketika dia senantiasa patuh dan taat dalam ketaatan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabar gembira apa itu yang diberikan? Yaitu kita datang menghibur. Bukan hanya menghibur, tapi sekaligus mendoakan. Apalagi secara khusus tabik kepada almarhum, keluarga almarhum, Rasulullah memberikan kabar gembira lewat sabdanya. Karena tadi sempat saya dengar dari istri almarhum,
bahwa beliau ini ingin meninggal di dalam tugas. Ya. Artinya kalau dia melaksanakan tugas kewajibannya sebagai seorang yang diberikan amanah, maka dia akan terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid akhirat. Dan insya Allah, apalagi dikuatkan dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u khamsun." Orang yang mati syahid itu ada 5. Walaupun ada hadis yang lain, mati syahid itu ada 9. Yang pertama kata Rasulullah, al-mahtuna, orang yang meninggal atau mati karena penyakit taun, wabah. Yang dulu banyak meninggal karena corona ini, dia tidak dikafani sebagai halnya, tapi tetap dijalankan prosesi fardu kifayahnya. Jadi dia termasuk orang yang syahid. Kemudian yang kedua, al-mabtuna. Kata Rasulullah, al-mabtuna artinya orang yang ditimpa penyakit perut, menahun. Ada asam lambung atau kanker usus, yang itu menyebabkan asbab dia mendapatkan atau meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, al-gariku, yaitu orang yang tenggelam. Ya. Baru-baru ini ada berita, ada satu keluarga, kepala kantor Kementerian Agama Kalimantan Tengah meninggal 5 orang. Dia jatuh, mobilnya jatuh ke sungai dan dia mati tenggelam. Dan dia termasuk orang yang disaksikan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wasahibul hatmi, orang yang tertimpa sesuatu, reruntuhan atau barang yang dari atas. Karena itu bukan sebabnya, tapi karena ada sesuatu yang menimpanya. Taruhlah, ya sesuai dengan berita yang saya dengar, ini mohon maaf, almarhum Serma Purnawirawan Abdul Aziz ini meninggal karena menurut berita dari Google News kemarin, bahwa dia tertimpa sesuatu berupa pagar, Pak ya. Ya. Jadi ini salah satunya. Jadi dia masuk kategori daripada meninggal disaksikan oleh Allah, syuhada. Kemudian yang terakhir, qatlu fi sabilillah, yaitu mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari asbab kematian tersebut, ini merupakan sesuatu yang merupakan kabar gembira bagi kita. Walaupun sebenarnya ada menyimpan rasa duka karena ditinggalkan oleh keluarga. Tapi Allah telah memberikan janji lewat sabda Rasulullah bahwa salah satu orang yang ditimpa sesuatu, meninggal karena atau mendapatkan musibah sampai meninggal, maka dia termasuk asyuhada, yaitu syahid. Tapi syahid menurut ulama adalah syahidnya akhirat. Jadi seluruh prosesi fardu kifayahnya dijalankan sesuai dengan apa yang seperti manusia yang ketika meninggal biasa. Berbeda ketika dia syahid dunia akhirat, yaitu syahid jihad fisabilillah, berperang mempertahankan dirinya atau negaranya atau juga agamanya atau keyakinannya, dan dia mati berdasarkan hal itu, maka Allah menghitungnya sebagai syahid dunia dan akhirat. Dan ada juga namanya syahid dunia. Ada orang yang mengharap syahid dunia disaksikan, tapi dia syahidnya karena ada untuk kepentingan dunia, bukan untuk kepentingan akhirat. Jadi inilah kabar gembira yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga.
Walaupun sebenarnya kematian itu merupakan hal yang berat bagi kita. Kesedihan itu wajar. Karena merupakan manifestasi atau realisasi dari perasaan kita karena ditinggalkan oleh keluarga. Tapi Allah telah menentukan bagi setiap makhluk di muka bumi ini, apapun kejadiannya, apapun asbabnya, tidak bisa kita nanti mengatakan nanti sebentar kita meninggal, besok saya meninggal, atau saya meninggal sekarang. Tidak ada. Karena Allah sendiri berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu mempunyai batas waktu. Setiap manusia mempunyai batas waktu. Kalau kita tiap hari itu menghitung waktu, tapi waktulah yang menjadikan kita sehingga memenuhi ajal kita, yang dimana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu bagi kita semua, apabila ditimpa satu musibah, jangan kita mengatakan kenapa tidak besok pi. Orang ini sangat baik. Kenapa bukan nanti saya ingin berbuat baik kepadanya. Tapi itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak akan bisa dimundurkan atau dimajukan sedetik pun. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua agar apa? Marilah kita senantiasa menasihati diri kita sendiri. Kita tidak perlu menasihati orang. Cukuplah kita menasihati diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri, oh ternyata saudara saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya ditimpa kematian. Artinya ketika kita melihat satu musibah yang tertimpa kepada keluarga kita, maka dikembalikan kepada kita sendiri. Oh ternyata kematian itu ada, betul. Hakul yakin, kebenaran adanya. Dan bagi orang yang meninggal sekarang ini atau meninggal di mana saja, itu sudah merupakan ainul yakin. Dia telah melihat nyata, ternyata kematian itu betul adanya. Dan bagi kita yang masih hidup, kita meyakini bahwa itu kebenaran karena kita mendapatkannya dari ilmu yakin, keyakinan dari keilmu, dari Al-Quran, dari hadis. Karena sungguhnya setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, makhluk yang bernyawa, bukan hanya manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan yang tidak terlihat berupa makhluk jin, juga meninggal, juga mati. Makanya Allah dalam Al-Quran mengatakan sampai 4 kali ini ungkapan tentang kematian. Yang pertama, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dan tidaklah dimatikan seseorang atau jiwa terkecuali karena illa bi idnillahi kitaban muajjala. Karena seizin Allah dan telah ditetapkan dalam ada satu buku, yaitu ketetapan ajalnya, umurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya di yaumil qiyamah saja nanti segala amal ibadah kalian akan diperhitungkan. Maka artinya Allah memperingatkan kepada diri kita masing-masing, wahai manusia, persiapkanlah dirimu untuk menjelang daripada kematian tersebut. Jadi kalau saya ingin bertanya kepada bapak, ibu-ibu, kita sudah punya persiapan atau tidak? Sudah punya? Sudah ada? Baru? Kalau baru, maka carilah persiapan tersebut. Minimal persiapan amal saleh. Persiapan amal saleh, amal yang baik. Baru ditingkatkan dengan amal ibadah, perbuatan ibadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sesungguhnya orang yang senantiasa mempunyai persiapan itu adalah orang yang paling terbaik, orang yang cerdas, tomaca, orang pintar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, seorang laki-laki dari kaum Ansar, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin al-abdalu?" Orang mukmin apakah yang paling terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Ahsanuhum khulukan," yang paling terbaik akhlaknya. Artinya mempunyai akhlak yang terpuji atau amal saleh yang terbagus. Kemudian yang kedua, ayul mu'minin al-aqyasu. Orang mukmin apakah yang cerdas? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Aktiru li dzikril maut," yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum listi'dadan lima ba'dahu, dan yang paling terbaik mempersiapkan dirinya untuk lima ba'dahu, untuk hari sesudahnya. Ulaikal aqyasu, maka Nabi mengatakan mereka itulah orang yang cerdas. Artinya kalau kita ingin kehidupan kita nanti bukan hanya di dunia baik, tapi juga di akhirat, maka persiapkanlah diri kita di muka bumi ini untuk menjelang kematian nantinya. Dan alhamdulillah, saya sempat dengar lagi dari istri almarhum bahwa bapak ini orang yang paling baik. Orang yang baik. Begitulah kalau orang yang baik, kadangkala kita masih ingin bersama beliau, tapi itulah tidak ada di hadapan atau di samping kita, mendampingi kita. Tapi mudah-mudahan dengan kebaikan tersebut menjadi catatan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya almarhum ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang mati syahid itu ada sekitar 6 diberikan keutamaan. Yang pertama, kata Rasulullah dari Ibnu Abbas, orang yang mati syahid itu pertama diampuni segala dosanya mulai dari meninggalnya. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari siksa atau fitnah azab kubur. Kemudian diberikan keamanan dan juga kedamaian di alam kubur sampai dibangkitkan nanti di yaumil hasyr, di hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Jadi ada memang tempat duduknya di surga kalau orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, akan diberikan mahkota yang ada permatanya, yang tidak ada bandingannya dengan seisi dunia ini. Itu keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian yang kelima, yaitu insya Allah akan dinikahkan oleh Allah dengan 72 bidadari di surga. Itu kenikmatan. Kemudian yang terakhir, diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada keluarganya sebanyak 70 orang keluarganya. Tapi dengan syarat harus mati syahid. Tapi jangan berpikir bahwa tapi kita berniat harus setiap hal apapun yang kita kehidupan dunia ini berniat memang untuk mati syahid. Minimal kita mati syahid dalam tugas. Artinya apa yang kita lakukan itu karena orang yang bekerja untuk menghidupi keluarganya merupakan terhitung fisabilillah. Terhitung karena dia berjuang untuk di jalan Allah untuk menghidupi keluarganya. Dan dia mempunyai amalan yang besar.
Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa banyak dosa-dosa yang ada di muka bumi ini tidak bisa dihapus dengan salat, tidak bisa dihapus dengan puasa, tidak bisa dihapus dengan sedekah, tapi bisa dihapus dengan bekerja keras. Orang yang bekerja keras melaksanakan tugas fisabilillah untuk menghidupi keluarga, menghidupi dirinya. Makanya olehnya itu bagi kita semua, marilah kita mempunyai persiapan, mempersiapkan diri kita di permukaan atau di atas dunia ini. Makanya saya kembali kepada kita semua, apakah kita sudah mempunyai persiapan? Minimal amal saleh. Karena kalau kita mau ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu semua mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau semua? Nah, kalau mau masuk surga, ada syaratnya. Ya. Kalau ingin kenikmatan yang bagus, umpamanya, kalau kita pergi berkunjung di salah satu tempat yang menurut orang ini tempat rekreasi yang terkenal, yang katanya bagus, hotelnya bintang 5, kemudian tentunya kita ingin pelayanan yang bagus. Ada usaha yang harus kita lakukan. Makanya kalau ingin masuk surga, maka syaratnya itu amal saleh. Ya, amal saleh. Ya. Kalau kita tidak beramal saleh, maka kita tidak mungkin masuk amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang dimana balasan bagi mereka dari Allah yaitu jannati adnin, surga Aden. Yang surga Aden itu mengalir sungai di bawahnya, dan mereka halidina fiha, kekal di dalamnya. Dan dia reda dan Allah juga reda kepadanya. Jadi syaratnya kalau kita ingin mendapatkan surga, kenikmatan surga, maka kita harus mempunyai persiapan di muka bumi ini, minimal amal saleh. Yang paling penting adalah amal ibadah. Perbuatan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu kisah ini, kisah fiktif. Ya, kita kenal Abu Nawas. Ada yang kenal Abu Nawas di sini? Kenal semua Abu Nawas toh? Ya. Mudah-mudahan tidak ada namanya Abu Nawas ini. Saya pernah punya teman kuliah di Makassar, namanya Abu Nawas. Tapi karena setiap orang sebut namanya, orang ketawa, jadi dia ganti namanya lewat pengadilan. Nah, namanya Abu Hurafa sekarang, bukan Abu Nawas. Ya, ini Abu Nawas merupakan tokoh fiktif. Ya, di mana yang dibuat oleh seorang penyair atau pujangga namanya Hasan Al-Karami. Ya, yang dikaitkan dengan seorang sultan yang bernama Harun al-Rasyid. Ya, kalau saya mau ceritakan ini tentang amal saleh. Ya. Abu Nawas ini suatu waktu dia berjalan-jalan di pasar. Ketika dia berjalan-jalan di pasar, dia berhenti, lalu dia membuka topinya, lalu dia lihat ke dalam topinya, lalu dia tersenyum dan tertawa. Ketika dia tersenyum dan tertawa, orang-orang melihat. Lalu dia bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, ada apa gerangan? Kenapa engkau tertawa dan tersenyum ketika engkau melihat topimu?" Maka Abu Nawas mengatakan, "Di dalam topi saya ini ada surga." Ya, bayangkan kira-kira kalau saya bertanya, bapak, ibu-ibu percaya kira-kira di dalam topinya Abu Nawas ada surga? Ya, percaya ki? Tidak. Ya, tentunya tidak. Umpama kalau saya buka topiku ini, saya bilang di dalam ini ada rambut putih. Kira-kira percaya atau tidak? Percaya.
Pasti percaya. Tapi Abu Nawas mengatakan di dalam topisa ini ada surga. Akhirnya orang penasaran, akhirnya dia melihat. Ketika ingin melihat, Abu Nawas mengatakan, tunggu dulu bro, ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang yang mampu melihat surga di topi saya ini adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Syaratnya itu. Maka berbondong-bondonglah orang-orang melihat. Ada yang mengatakan, iya betul, Abu Nawas ini benar, ada surga di dalam topinya. Baru yang lain mengatakan, ternyata Abu Nawas ini bohong. Dan ternyata lebih banyak orang yang mengatakan bahwa Abu Nawas ini bohong. Tidak ada surga dalam topinya. Sehingga dilaporkan kepada Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Lalu Abu Nawas dipanggil dan diadili. Ketika diadili, maka raja mengatakan, wahai Abu Nawas, saya dengar berita bahwa engkau mengatakan di pasar bahwa di dalam topimu ada surga. Lalu Abu Nawas mengatakan, benar ya Baginda. Ya, kalau kita buat berita ini, tentunya harus mempertahankan berita tersebut. Walaupun sebenarnya kadangkala banyak orang ingin mempertahankan berita bohong atau hoax. Ya. Akhirnya ketika diadili, Baginda ini, raja ini ingin membuktikan apa betul di dalam topinya ini Abu Nawas ada surga. Dan ketika Baginda ingin melihat, Abu Nawas mengatakan, ada syaratnya ya Baginda. Apa itu? Orang yang mampu melihat surga di topi saya ini harus beriman dan beramal saleh. Maka Baginda Sultan pun melihat. Dan seketika Sultan pun tersenyum dan tertawa. Lalu mengatakan, benar, di dalam topi Abu Nawas ada surga. Ya, bayangkan. Kira-kira percaya ki? Percaya ki ada surga di situ? Ya, tidak. Ya. Kenapa raja ingin mengatakan bahwa di dalam topi Abu Nawas ada surga? Kalau dia katakan tidak, berarti dia tidak beriman dan beramal saleh. Dia tidak mempunyai keimanan dan dia juga tidak beramal saleh. Karena raja tidak ingin dikatakan tidak beriman dan tidak beramal saleh, maka dia juga ikut berbohong bahwa di dalam topi Abu Nawas ada surga. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan, bukan hanya kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat, maka syaratnya adalah beramal saleh. Jadi, sekaranglah saatnya kita membina diri kita sendiri, mempertanyakan diri kita sendiri sampai di mana kualitas amal ibadah atau amal saleh yang saya lakukan. Karena inilah yang menjadi persiapan nanti kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan. Agar apa? Ahsanu amala, agar kita ini senantiasa mempersiapkan segala macam amal ibadah kita yang terbaik. Dan bagi kita yang ingin mengharapkan yang terbaik, tentunya nanti insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik. Dan ini merupakan semangat bagi kita semua. Jadikanlah diri kita menjadi orang yang terbaik, minimal orang baik. Karena di mana-mana itu kalau ada orang jalan bilang, itu di sana itu orang baik sekali itu. Jarang itu dikatakan itu bilang, nggak pernah ada orang cerita bilang, wah itu orang itu tidak baik sekali. Ya. Jadi ini minimal bagi kita semua. Cukuplah kematian. Makanya Nabi mengatakan, wa kafa bil mauti wa iza. Cukuplah kematian ini menjadi peringatan bagi kita, menasihati diri kita agar kita senantiasa mempersiapkan diri dalam kehidupan ini untuk menjelang daripada kehidupan nanti yang sesudahnya, yaitu yaumil akhir atau darul karam. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, makanya tadi Nabi memberikan kabar gembira dengan mengatakan bahwa mudah-mudahan insya Allah
dengan keridhaan Allah, almarhum ini tergolong mati syahid atau yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya dan ditempatkan bersama hamba-hamba Allah yang senantiasa taat dan beramal saleh dan dimasukkan ke dalam surganya. Dan bagi kita semua yang hadir di malam hari ini, marilah kita mengkoreksi diri kita. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibukum. Hisab-hisablah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum nantinya kalian akan diintrospeksi, akan dihisab, yaitu di yaumil hisab, nanti di yaumil akhir. Artinya kita banyak-banyak mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat. Dan bagi keluarga almarhum yang ditinggalkan, almarhum Sarma Purnawirawan Abdul Aziz. Abdul Aziz ini ketika saya tanya tadi, namanya Abdul Aziz, sama dengan nama bapak saya. Hanya nama bapak saya Abdul Aziz Razak. Jadi kedukaan, perasaan sedih itu wajar. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis, menitikkan air mata ketika anaknya Qasim meninggal. Dan ini wajar. Itu menangis itu haknya mata. Sedih itu haknya perasaan. Tapi dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kepada sahibul musibah, keluarga yang ditinggalkan, merelakan almarhum, dan bagi kita semua tentunya mendoakan almarhum. Dan tentunya yang paling terbaik bagi kita yang keluarga yang ditinggalkan adalah memohon pertolongan dari Allah, sebagaimana pertolongan yang dibacakan tadi dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan doa, wassalah, dengan salat. Artinya bersabarlah ketika ditimpa musibah dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan doa. Semoga dengan doa dari keluarga terdekat, dari anak-anaknya, dari kita semua dapat menyelamatkan almarhum dan ditempatkan di tempat yang terbaik dan dimasukkan ke dalam surga. Dan olehnya itu bagi kita semua pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga roh almarhum di alam kubur atau di alam barzakh diberikan kelapangan, diberikan cahaya, dan juga diberikan keselamatan, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beramal saleh. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita khususkan kepada almarhum, kepada dan juga kepada seluruh keluarga kita yang telah mendahului kita dan seluruh umat Islam. Kita berdoa untuk diri kita sendiri juga. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ila ruhihi Nabi Abdul Aziz, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi wajhikal karim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' ma dakhalahu ya arhamar rahimin. Allahumma ihtim bil khairati ajalana wa haqqiq bi fadlika a'malana
وسهل لبلوغ رداك سبلنا وحسن في جميع الأحوال أعمالنا يا منجز الغرق يا منجه الخلق يا شاهد كل نجوى يا منهى كل شكوى يا قديما لإحسان يا دائما معروف يا من رزق كل شيء عليه ومسير كل شيء إليه اللهم إنا أعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير حزايا ولا مفتون رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركات الفاتحة. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kehilapan dan ucapan yang salah itu ada pada diri saya sendiri. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan mohon kesabaran dan ketabahan seraya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya insyaallah almarhum diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita semua keluarga, sahabat, Andetolan dan sahabatnya, lalu kita juga senantiasa mengirimkan doa kepada almarhum dan itu merupakan sesuatu atau makanan bagi orang yang meninggal. Nah, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dan saya tutup dengan ucapan Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.